Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fikri dan Joko Kobra di channel kami Kolaborasi Kopi, Lagu, Buku, dan Obrolan Sana Sini. Ini kita ngobrol apa ini? Saya mau tanya. Ngobrol apa dulu? Kita ngobrol tentang buku aja. Oke. Tadi saya nemu ada buku ini. Bukunya judulnya Tawasul di Pesantren ini nih. Buku ini tadi saya lihat ini produksi. Tapi kok usianya banget ya ini? Rapopo, namanya buku sudah lama. Ini produksi tahun berapa ya? Di kreditor biasanya. Ini awal dicetak 99 tahun 1999. Kemudian cetakan kedua tahun 2000, cetakan ketiga 2000. Wah, ini kali-kali puluhan kali cetak. Makanya ini buku ini bestseller. ketika jadi bestseller kan, ini puisi. Ini produksi dari Pustaka Pesantren. Pustaka Pesantren kelompoknya Elvis. Nah, karena di sini tulisnya penyusunnya adalah Ahmad Fikri, ini Saya sendiri. Nah, ketemu wonge, maka saya tanyakan. Buku ini tebalnya sebelumnya buku ini tebalnya sekitar 110 halaman plus 26, jadi sekitar 136 halaman. Nah, ini tanya langsung aja ke Pak Buku. Ini buku Tawasul, ini isinya apa aja, dan apa latar belakang dari buku ini diterbitkan. Oh ya, gini ya, ini gini geng. Jadi awalnya itu sebetulnya bagaimana kita menerbitkan saya menyusun buku ini itu karena ketertarikan sebetulnya terhadap humor-humor pesantren yang seringkali itu menjadi pembicaraan di dalam setiap pertemuan-pertemuan di kalangan teman-teman gitu. Lalu kemudian juga para kiai seringkali menggunakan anekdot-anekdot atau humor-humor ini untuk kepentingan melakukan kritik atau melakukan memberi nasihat gitu kepada orang lain, atau memberikan solusi atas misalnya kepelikan persoalan hidup itu menggunakan kalau Jawa sanepan. Nah, seperti sanepan gitu ya kalau sehingga buat saya ini menarik gitu, berarti ada kekayaan budaya, kekayaan kultur gitu loh, ya, kekayaan budaya yang lain dari dunia pesantren yang itu harus juga saya kira misalnya ini diketahui banyak orang. Nah, sehingga itu awal ketertarikannya. Lalu mulai pada tahun 97-98 itu saya mulai mengejar cerita-cerita ini yang kebanyakan buku ini sumber utama ceritanya itu dari Gusmus. Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, di mana saya bolak-balik wawancara dengan beliau, dan bahkan saya nitip kaset rekaman. Sehingga sesungguhnya sebetulnya sohibul hikayah dari buku ini ya bukan saya hanya menyusun aja, tapi sohibul hikayah dari buku ini justru adalah Gusmus. Itu yang dari situ saya kemudian merasa akrab dengan beliau, dan jadilah buku ini gitu. Yang kemudian saya minta Bapak Humor Indonesia, Bapak Kajian Humor Indonesia, Profesor Dr. James Dananjaya, sekarang sudah almarhum, itu untuk memberi pengantar ini, dan saya melacak beliau itu sampai ke Depok untuk memberi pengantar buku ini, dan alhamdulillah beliau sedia. Ini yang menarik buat saya sih, kemudian ketika saya beri judul yang kurang menarik, Mas Imam ini yang kemudian mengusulkan supaya Mas Imam ini siapa ini? Mas Imam Aziz, Imam Aziz yang saat ini sebetulnya beliau menjadi staf ahli Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, beliau ini yang menyarankan judulnya Tawasul aja. Kok tawasul Mas? Apa maksudnya nih? Tawasul itu ya bisa pertunjukan tertawa, bisa juga tawasul itu tawasul bisober, tawasul bil haq, tawasul bisober itu. Jadi
apa istilahnya berlomba-lomba ya, Ya, kayak khas kiai kayak pesantren. Tapi banyak yang di kiai apa ya, kiai pesantren terutama Nusel ini kiai itu dengan sanepan kemudian ya tadi tawaso itu akan lebih mudah diterima oleh teman-teman, artinya bahasa-bahasa yang gaul lah paling tidak pada saat itu. Mungkin kalau sekarang kita cari istilah kita sekarang, kalau ada buku lagi mungkin kita pakai istilah-istilah baru yang pakai ya sekarang. Ya kalau perkembangannya kan rumor-rumor seperti yang mungkin beberapa waktu yang lalu juga menjadi tren di televisi itu kan ada apa namanya stand up comedy. Nah, sebetulnya ini juga menjadi bahan yang luar biasa. Bahkan waktu itu saya sempat menginspirasi di Mata Pena supaya juga diadakan setiap pelatihan menulis misalnya stand up comedy pesantren. Dan ini sebetulnya tanpa perlu menyebut stand up comedy saja, kalau kita biasa misalnya apa duduk bersila saling melingkari seorang kiai gitu, itu seringkali muncul guyonan-guyonan khas itu dan dari sumber-sumber cerita seperti ini. Kalau kita rajin mengumpulkan ini bisa berjilid-jilid. Gitu. Jadi kalau di apa ya, di luar ini kita ikonnya itu Abu Nawas. Nah, Abu Nawas, kemudian gaya-gaya seperti itulah yang dipakai oleh Gusmus Kiai yang dari sini. Artinya kalau Jawa sanepan guyonannya itu ya kalau memberi orang itu agar tidak menyakiti, tapi kita diajak menertawakan diri sendiri. Kalau kita baca kan, aku kadang nggak tahu ya begitu itu kan. Nah justru saya tidak tahu, tetapi menurut saya Tawasau ini buku pertama saya kira yang merangkum ya, yang disusun untuk menunjukkan tentang salah satu kultur tradisi pesantren yang lain di luar, misalnya selama ini mereka mengaji, melakukan kajian-kajian agama gitu, tapi justru kita melihat ada sisi yang lain dari dunia pesantren yang sifatnya mungkin anekdotis, tapi cerita-cerita itu justru menjadi pengantar bagaimana sebuah kepelikar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Contoh misalnya juga buku ini menginspirasi banyak penulis-penulis di setelah ini kemudian menyusun hal yang sama, seperti misalnya kita nerbitin bukunya Humor Ngaji Kaum Santri, penulisnya itu Hamzah Sahal namanya, yang kita terbitkan juga sebetulnya di Pustaka Pesantren. Itu juga pada mulanya memang terinspirasi dari jenis-jenis buku seperti ini. Contoh yang saya kira bisa kita lihat misalnya dari bagaimana solusi pelik itu bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah, itu cerita tentang seorang santri punya suami istri, punya anak 6, kan 8 orang berarti toh. Ya. Nah ini lalu konsultasi dengan seorang kiai, dan mungkin saya nggak perlu nyebut kiainya, nanti bisa dibaca di buku ini ada gitu. Mau berkorban, kalau makanya dia bertanya ke salah seorang kiai ini, kalau saya mau berkorban sementara anak saya 6, saya suami istri kan 8 orang, tapi gimana caranya supaya saya tetap sapi 1 ya, supaya nanti di akhirat nanti tetap naiknya bersamaan ini nanti gitu. Nah kiai yang ketat dengan fikihnya itu kalau menjawab nggak bisa, itu secara fikih nggak boleh seperti itu, harus tetap 8. Jadi sapi plus satu kambing gitu. Nah si santri ini yang nggak puas, nggak bisa, nanti di akhir terpisah dong anak saya yang terakhir. Lalu datanglah ke salah satu kiai lagi. Nanti kalau mau tahu lengkapnya ada di sini loh. Nah ya itu lalu bilang dengan pertanyaan yang sama, dia cuma bilang begini, lah anakmu yang kecil itu umur berapa yang terakhir? Baru umur ya TK lah, balita gitu, usia balita. Oh boleh korban 1 sapi katanya, tapi anakmu yang
yang terkecil berapa umurnya? Baru balita Kiai. Wah, kamu gimana? Kalau masih balita ya belum bisa naik sapi, harus dikasih tangga dulu baru dia bisa naik nanti. Umur segitu mana bisa naik sapi sendiri? Anakmu yang lain mungkin bisa naik, udah bertujuh satu sapi, tapi yang ini harus dikasih tangga. Oh ngoten Kiai, iya gitu harus gitu. Beliin kambing satu. Pakai tangga. Buat tangganya naik sapi itu. Nah, akhirnya terselesaikan gitu. Si santrinya ini juga puas dengan jawaban itu dan secara fikih juga sudah benar. Gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana satu kepelikan di dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya bisa diselesaikan dengan baik. Banyak kisah-kisah itu yang kalau kita dengarkan di dalam tradisi pesantren, bahkan di ceramah-ceramah pengajian umum itu muncul. Oke, itu kayak ini buku ini ya sebagai hiburan. Kalau kita baca kita hiburan. Nah, naik kereta pakai ini enak banget, sekali baca selesai. Dari misalnya kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Jogja misalnya, itu selesai buku ini. Kalau mau cari menantu, ini ada judulnya juga, cari menantu. Gitu ya, ini buku ya sederhana tetapi itu justru bisa buat cermin juga. Lah ya tadi bikin untuk menertawakan diri sendiri. Nah, itu salah satunya. Yang kedua saya kira begini sih, kalau menurut saya juga tradisi humor di dalam dunia pesantren itu juga mencerminkan hidupnya tradisi sastrawisan di kalangan orang-orang pesantren. Ya, tentunya di luar misalnya mereka juga kerap dengan misalnya bacaan-bacaan puisi-puisi atau bacaan-bacaan sholawat yang dinyanyikan baik itu secara dengan langgam Jawa dan lain itu juga kan bagian dari kultur tradisi pesantren yang menurut saya sangat sastrawi ya, sangat sastra. Anda yang orang pesantren kayaknya pasti mengerti bagaimana tradisi sastra di kalangan orang-orang pesantren itu menjadi living tradition ya, tradisi yang hidup di kalangan orang-orang pesantren ini. Dan ini khazanah yang saya kira memiliki istilahnya persambungan sejarah, persambungan historisnya dengan masyarakat Nusantara dari waktu ke waktu. Oke. Jadi kalau mungkin pengen baca banyak sekali kisah-kisahnya, bukunya hanya tipis sebenarnya, karena 130 halaman. 30 menit bisa. Ya. Ukurannya 12 kali 18 cm. Nah, segini cek kalau di pena. Itu judulnya Tawasul di Pesantren. Diterbitkan oleh Pustaka Pesantren kelompoknya LKIS. Itu apa? Ada lagi? Saya kira itu Glenn ya. Saya tunggu like, subscribe, komennya. Tidak like, tidak subscribe, tidak komen, juga tidak apa-apa. Saya akan tetap tonton kolaborasi ini. Terima kasih. Oke.